warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nama saya Dr. Andi Asnuddin, ST.MT, Program Studi S3 Teknik Sipil, Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Kajian disertasi yang saya lakukan adalah analisis rumah tinggal di sekitar lokasi patahan Palu Koro pasca bencana 28 September 2018. Setelah penelitian ini beberapa harapan yang bisa menjadi rekomendasi buat bagaimana perlakuan penyintas terhadap relokasi hunian. Tentu kita perlu pikirkan bagaimana aspek mitigasinya sehingga bencana di masa yang akan datang bisa direduksi atau dihindari, seperti terjadinya longsor, banjir, faktor likuifaksi maupun tsunami. Soal gempa, kita berada di daerah patahan. Tentu ada hal-hal mitigasi yang perlu diperhatikan, seperti membuat peringatan dini, kemudian struktur dibuat lebih tahan terhadap pengaruh seismik gempa, sehingga faktor-faktor korban jiwa bisa direduksi atau dihindari. Saya kira itu harapan saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada dalam ruangan ini, karena sedang ujian terbuka akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 27 Desember 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Andi Asnuddin, NIM F113-21001, Program Studi Doktor Teknik Sipil, dengan judul disertasi Kajian Aspek Teknis Relokasi Rumah Tinggal di Sekitar Alur Patahan Palu Koro pasca bencana gempa 28 September 2018 dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Ali, MSc IPU ASN Engineering. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Andi Asnuddin. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor dari saudara Promovendus
untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu dengan hormat saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT Ibu Asian Engineer. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, kami akan membacakan daftar pertanggungjawaban akademik. Bersama ini saya sampaikan biodata dan pertanggungjawaban akademik selama menempuh pendidikan pada program studi S3 Teknik Sipil tahun 2021-2024. Nama lengkap Promovendus Andi Aran Asnudin. Tempat tanggal lahir Maros 18 Oktober tahun 1972. Alamat tempat tinggal Jalan Teknik 1, Bukit Mangboro, Perumahan Golden Land. Yang bersangkutan menempuh riwayat pendidikan sarjana S1 di Universitas Hasanuddin selesai pada 1997, Magister S2 ITB Bandung selesai tahun 2024, dan sementara S3 program studi teknik sipil program Dr. Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Riwayat keluarga: nama ibu Andi Aradia Mashan, nama bapak Andi Burhanuddin Hamfat. Promotor kami sendiri Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Information Engineering, co-promotor Dr. Insinyur Tutang Muhtar Kamaluddin STMSI. Dengan judul disertasi kajian aspek teknis relokasi rumah tinggal di sekitar alur patahan Palukoro pasca bencana gempa 28 September tahun 2018. Adapun publikasi yang telah dilakukan, publikasi pertama dengan judul Analisis Alternatif Desain Konstruksi Rumah Tinggal di wilayah Palu, Donggala, dan Sigi atau Pasigala pasca bencana 28 September 2018. Jurnal terbitkan adalah Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako EJSSTT EISSN 2965696, penerbit Universitas Tadulako, volume 9 nomor 2 Agustus 2023. Publikasi kedua dengan judul Technical Study and of the Concept of Permanent Housing Relocation Around the Palukoro Fault after the 28 September 2018 disaster. Terbit di Jurnal European Journal of Architecture and Urban Planning (EJARS), ISSN 27961168 atau yang online pada volume 3 isu 5 September 2024. Kemudian publikasi ketiga dengan judul Evaluation of Disaster Risk and Mitigation Strategies for Post-Disaster Permanent Housing in the Palukoro Fault Area pada Jurnal Engineering, Technology and Applied Science Research, itu Scopus Q2 dengan SJR 0,37, Scopus Q2 ISSN 17928036 22414487 dengan terbitan volume 14 isu 6 pada halaman 18.941 sampai 18.948 pada Desember 2024. Adapun kebaruan atau novelty dari penelitian ini, hasil disertasi ini adalah secara keseluruhan penelitian ini berhasil menyusun konsep yang diharapkan dengan pendekatan yang baru dan terperinci, terutama dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan tindakan mitigasi untuk hunian tetap pasca bencana yang terjadi. Demikian Palu 27 Desember 2023. Demikian tindakan akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Kajian Aspek Teknis Relokasi Rumah Tinggal di Sekitar Alur Patahan Palukoro pasca bencana gempa 28 September 2018. Untuk itu selanjutnya kami persilakan
Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Galih Ishak MS selaku sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 5069/4/KM/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi teknik sipil S3 Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Andi Asnuri, nomor induk mahasiswa F113-21001, program studi doktoral teknik sipil, judul penelitian kajian aspek teknis relokasi rumah tinggal di sekitar Alur Patahan Palukoro pasca bencana gempa 28 September 2018. Tim pelaksana 1. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN N sebagai ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur M. Galih Ishak MS sebagai sekretaris. 3. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli ST MT IPM ARR sebagai penguji tamu dari Universitas Hasanuddin. 4. Insinyur Andi Arham Adam ST MSc and PhD penguji internal. 5. Ibu Profesor Dr. Fahira Bahrudin STMT penguji anggota. 6. Dr. M. Rifai STMSI MSc penguji anggota. 7. Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU promotor. 8. Dr. Insinyur Tutang Muhtar Kamaludin STMSI IPM co-promotor. Demikian tim pelaksana penguji disertasi pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promopendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineer dan menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako. Sekretaris Sidang yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur M. Galih Ishak MS menjabat sebagai Ketua Prodi S3 Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Tadulako. Para anggota Dewan Penguji yang terhormat, yang terpelajar Insinyur Andi Arham Adam ST MSc PhD menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang terpelajar Dr. M. Rifai Mardi ST MSc MSc menjabat sebagai Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang terpelajar Dr. Insinyur Fahira HSTMT, penguji tamu yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli ST MT IPM AR menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik
Hasanuddin Makassar. Promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMT IPU menjabat sebagai Rektor Universitas Tadulako periode 2023-2027. Kopromotor yang terpelajar Dr. Insinyur Tuta Mukhtar Kamuluddin ST MSc, serta hadirin yang berbahagia. Ucapan syukur dan terima kasih. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat hadir di sidang ujian terbuka ini untuk mempertahankan disertasi saya. Sebelum saya paparkan, seperti disampaikan promotor saya, jadi proses penyusunan disertasi ini diawali dengan publish pertama, yaitu dengan judul Analisis Alternatif Desain Konstruksi Rumah Tinggal di Wilayah Palu, Donggala, dan Sigi atau Pasigala pasca bencana 28 September 2018 dengan jurnal Sains dan Teknologi Tadulako, publisher Universitas Tadulako. Kemudian publish yang kedua dengan judul Technical Study of the Concept of Permanent Housing Relocation around the Palu Koro Fall after 28 September 2018 disaster dengan nama jurnal European Journal of Architecture and Urban Planning. Kemudian publish ketiga dengan judul Evaluation Disaster Risk and Mitigation Strategy Post Disaster Permanent Housing in the Palu Koro Fall Area, Jurnal Engineering Technology and Applied Science Research dengan Scopus di 2. Baik, seperti kita tahu kejadian 28 September itu diawali terjadinya gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi terjadi susulan bencana-bencana yang lain, antara lain tsunami yang berdampak sepanjang Teluk Palu di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Kemudian terjadi kerusakan infrastruktur yang berdampak di 3 kabupaten, Sigi, Donggala, Parigi, dan Kota Palu. Kemudian terjadi likuifaksi, ada 2 perumahan, Balaroa dan Kelurahan Petobo, dan di Desa Jonoke dan Desa Sibalaya, serta beberapa likuifaksi setempat di wilayah Kota Palu seperti Jalan Soekarno-Hatta yang bisa kita jumpai di daerah Panti Asuhan Wali Songo. Baik, jadi rekaman kejadian gempa sejak tahun 1923 sampai kejadian 28 tanggal 28 bulan 12 2018 Kota Palu dan sekitarnya kita bisa lihat begitu intervalnya begitu rapat. Dan seperti kita tahu bahwa akibat dari gempa ini menyebabkan terjadi kerusakan perumahan sekitar 100.000 unit yang terbagi di 3 kabupaten, yaitu Donggala, Sigi, dan Palu, di mana ada rinciannya. Kota Palu sekitar 41.000, kemudian Kabupaten Sigi ada 30.236 unit, Donggala 21.378, dan di Kabupaten Parigi Motong 550 unit. Akibat dari kerusakan ini ada kebutuhan relokasi sekitar 11.788 unit. Kalau kita lihat kategori kerusakan itu ada 3, itu adalah kategori rusak berat, kemudian ada rusak sedang, kemudian ada rusak ringan. Rusak berat itu adalah 33.821 unit. Kemudian rusak sedang itu ada 26.122 unit.
Kemudian dosa ringan itu adalah 40.085 unit. Jadi hipotesa awal untuk melakukan penelitian ini itu adalah risiko bencana yang dapat terjadi di lapangan belum sepenuhnya dikaji dalam bentuk konsep hunian warga yang aman terhadap jenis bencana di masa yang akan datang. Inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan kajian bagaimana aspek teknis relokasi hunian tetap pasca bencana gempa 28 September 2018. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi kerentanan relokasi hunian tetap pasca bencana 28 September di sekitar Alur Batahan Koro terhadap bencana di masa yang akan datang. Selain itu, bagaimana penilaian aspek teknis relokasi berdasarkan kriteria gempa, banjir, longsor, tsunami, likuifaksi, dan lintasan pesawat udara dan arus tegangan tinggi. Kemudian tujuan penelitian pertama adalah menilai kondisi kerentanan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kerentanan relokasi hunian tetap di sekitar alur batahan terhadap potensi bencana di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, evaluasi aspek teknis, yaitu bagaimana relokasi hunian tetap ini dibuat berdasarkan kriteria dan subkriteria risiko bencana yang mencakup gempa, banjir, longsor, tsunami, likuifaksi, lintasan pesawat udara, dan arus tegangan tinggi. Yang ketiga, menganalisis risiko bencana, menilai tingkat risiko setiap bencana yang dapat mempengaruhi lokasi relokasi, serta dampak dari faktor-faktor teknis terkait. Tujuan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan dan mitigasi risiko di relokasi hunian tetap berdasarkan hasil evaluasi dan analisis. Kemudian manfaat penelitian. Pertama adalah peningkatan pemahaman kerentanan. Jadi memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kondisi kerentanan relokasi hunian tetap pasca bencana yang dapat digunakan untuk merencanakan tindakan mitigasi bencana di masa yang akan datang. Kemudian manfaat yang kedua, evaluasi dan perbaikan aspek teknis. Jadi akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan sehingga desain dan pelaksanaan relokasi di masa yang akan datang dapat lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana. Yang ketiga, pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Jadi penelitian ini akan memberikan informasi mendalam mengenai tingkat risiko berbagai bencana yang dapat mempengaruhi lokasi relokasi yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan risiko bencana. Keempat, penyusunan rekomendasi kebijakan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penelitian, ini akan menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan ketahanan lokasi relokasi terhadap bencana serta sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan kebijakan mitigasi bencana di daerah rentan. Yang terakhir adalah menjadi sumber sitasi bagi penelitian selanjutnya. Jadi kebaruan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu konsep relokasi hunian pasca bencana bagi warga penyintas aman dan tangguh di masa yang akan datang. Berdasarkan penggunaan kajian teknis terkait kriteria bencana, di mana kriteria tersebut terdiri dalam bentuk beberapa subkriteria dan indikator-indikator yang tidak ditemukan di penelitian sebelumnya. Dan ada beberapa penelitian terdahulu. Kalau kita lihat di Turki, melihat partisipasi warga penyintas, begitu pun juga di Sri Lanka,
Berarti selama ini belum ada yang melihat tingkat resiko akibat relokasi pasca bencana. Begitupun juga dari aspek manajemen, kita lihat di Indonesia mulai dari kejadian di Aceh 2004, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat 2009, itu lebih penekanannya ke sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman aturan dan standar bangunan untuk desain anti-seismik. Begitupun juga beberapa penelitian terkait dengan lebih fokus ke aspek perencanaan. Dan yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan di Haiyan, itu di Filipina, memberikan rekomendasi bagaimana aspek resiko bencana dalam tahap menetapkan relokasi sebagai bentuk pengurangan risiko di masa yang akan datang. Jadi atas dasar inilah saya akan melakukan penelitian terkait judul yang pada hari ini saya pertahankan. Lokasi penelitian, relokasi skala besar di Kota Palu, di Kelurahan Tondo, Kelurahan Talise, dan Kabupaten Sigi di Desa Pombewe. Kemudian ada kawasan satelit di Kota Palu, 2 lokasi, Kabupaten Sigi 2 lokasi, dan Kabupaten Donggala tersebar di 15 lokasi. Jadi kalau kita lihat dokumen lingkungan hidup yang ada di setiap relokasi, itu yang aman sebenarnya cuma di daerah Lende, ya. Dia berwarna hijau. Kemudian ada di Lambara, dia zona masuk kategori SRB 1, zona pengembangan. Jadi hampir rata-rata wilayah relokasi kita itu adalah masuk kategori bersyarat. Kemudian kajian aspek teknis relokasi rumah tinggal di sekitar alur patahan Palu Koro pasca bencana gempa 28 September. Jadi selama ini SNI yang kita miliki di Indonesia itu lebih fokus terkait dengan kriteria bagaimana terhadap iklim, lokasi, bangunan sekitar lingkungan, topografi, dan vegetasi. Sehingga penelitian ini berupaya memecah kriteria bencana terkait dengan risiko itu apa saja, sehingga didapatkan ada beberapa kriteria risiko, itu adalah gempa, tsunami, likuifaksi, longsor, banjir, dan arus tegangan tinggi, serta kawasan keamanan operasional penerbangan atau KKOP. Dari kriteria-kriteria itu dipecah menjadi beberapa indikator atau subkriteria, dapat kita lihat di paparan yang ditampilkan. Responden penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu adalah pertama adalah menggunakan metode AHP, yang kedua menggunakan cara matris yang dikeluarkan oleh yang sering digunakan New Zealand atau Australia. Jadi matris di sini itu dilihat dari dampak, risiko, dan frekuensi, di mana matriks ini memperlihatkan ada 4 kategori warna. Itu hijau menandakan bahwa dia kategori rendah dampaknya, kemudian yang kuning itu dampaknya sedang, kemudian yang merah itu dampaknya tinggi, yang warna ungu dampaknya ekstrem. Jadi dampak ini adalah hasil dari tingkat resiko dan frekuensi, sehingga didapatlah angka-angka perkalian dari resiko dan kemungkinan, sehingga didapatlah dampak dari resiko tersebut. Kemudian dari matriks ini akan kita lihat kategorinya, apakah dia
dapat diabaikan atau dapat diterima atau tidak diharapkan dan tidak dapat diterima. Jadi kategori tidak dapat diterima misalnya dampaknya itu terjadinya korban jiwa. Kalau tidak diharapkan biasanya ditemukan adalah kerusakan infrastruktur. Kalau dapat diterima misalnya terjadi genangan atau kerusakan di wilayah relokasi, atau ada yang dapat diabaikan atau tidak mempengaruhi dampak yang membahayakan. Instrumen penelitian digunakan seperti ini. Jadi berdasarkan metode HP yang dibuat dengan persepsi ahli, itu kita membuat peringkat prioritas, dan hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama, yang kriteria utama adalah banjir, kemudian ada kedua longsor, kemudian ketiga tsunami, keempat gempa, kemudian kelima likuifaksi, keenam tegangan arus tinggi, dan ketujuh adalah kawasan keamanan operasional penerbangan. Jadi dari peringkat analisis ini kita temukan misalnya seperti banjir ada beberapa subkriteria di peringkat 1, 3, dan 6 dan 10. Kemudian di kriteria tsunami dia berada di peringkat 2 dan 7. Dan untuk kriteria longsor ada peringkat 4 dan 8. Gempa meliputi area terdampak itu berada pada peringkat kelima, dan satu kriteria likuifaksi berada di peringkat ke-9. Ini contoh analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi dari analisis ini kita temukan kriteria responnya, sehingga kita bisa membuat langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain seperti misalnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, penguatan struktur bangunan, penataan dan pengaturan ruang udara untuk kawasan keamanan operasional penerbangan, dan pengelolaan lahan dan vegetasi. Jadi kalau kita lihat untuk Kota Palu relokasinya, itu kawasan yang beresiko tinggi itu umumnya adalah di daerah terkait dengan kawasan keamanan operasional penerbangan. Begitupun juga di Kabupaten Donggala. Jadi di Donggala ada satu titik itu di Lampio, itu punya potensi tsunami di wilayah relokasi itu. Kemudian di Kabupaten Sigi ada potensi likuifaksi, potensi banjir itu di daerah Lambara dan di daerah Salua. Dan berdasarkan hipotesa yang dibuat di awal, ini jawaban-jawaban hipotesa seperti terkait dengan penentuan lokasi. Jadi pemilihan lokasi yang tidak ideal dan berisiko tinggi ini yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat bagi penghuni kawasan tersebut. Seperti di daerah Tondo dan Talise itu berisiko tinggi terhadap banjir kiriman. Begitupun juga di wilayah Donggala, ada di wilayah Loli Tasiburi, Loli Londo, Wani, Tompe, dan Tanjung Padang. Sementara Petobo dan Balarua menjadi sejarah likuifaksi yang signifikan. Kemudian ada di wilayah rawan tsunami di daerah Lende,
Lampio dan Lolita Sipuli. Kategori resiko dan implikasinya terhadap keamanan penghuni. Jadi dikategorikan di sini underservable meski tidak mencapai ke level unacceptable, menunjukkan bahwa wilayah ini masih bisa dihuni, namun membutuhkan mitigasi resiko yang serius. Kemudian pentingnya infrastruktur tahan bencana, mengingat potensi bencana di wilayah huntap yang telah dibangun, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap gempa dan banjir menjadi langkah mitigasi prioritas. Pemanfaatan teknologi bangunan yang dapat menyerap dan meredam getaran gempa dapat mengurangi risiko kerusakan yang parah dan menjaga keselamatan penghuninya. Pemantauan dan pemeliharaan area rawan longsor dan likuifaksi. Jadi ada upaya mitigasi bencana yang tidak hentinya hanya pada bangunan sementara, tapi juga membutuhkan pemantauan rutin dan pemeliharaan lingkungan sekitarnya. Untuk kawasan keselamatan operasional penerbangan dan arus tegangan tinggi, itu menuntut pengaturan jarak minimum dari lokasi pemukiman atau pembangunan pagar pelindung untuk mengurangi paparan resiko. Urgensi strategi mitigasi komprehensif, jadi langkah-langkah mitigasi yang komprehensif seperti telah dijelaskan dari infrastruktur tahan bencana, juga pemantauan lingkungan menjadi komponen kunci dalam mengelola risiko. Baik, seperti novelty yang telah disampaikan promotor tadi. Kesimpulan. Pertama, menilai kondisi kerentanan. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa lokasi menghadapi risiko yang signifikan berbagai potensi bencana seperti gempa, banjir, longsor, dan likuifaksi. Mayoritas lokasi berada dalam kategori risiko unacceptable dan underservable, yang menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap kondisi kerentanan tersebut. Evaluasi aspek teknis berdasarkan kriteria risiko bencana menunjukkan bahwa gempa bumi di wilayah rawan gempa, banjir akibat tutupan lahan, longsor akibat beban berlebih merupakan risiko yang paling signifikan yang harus dikelola. Selain itu, risiko dari alur penerbangan dan arus tegangan tinggi memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan hunian tetap. Kemudian analisa risiko bencana dengan metode AS, NS, ISO 31000 menunjukkan bahwa beberapa lokasi rentan menghadapi risiko berat yang termasuk dalam kategori unacceptable, terutama terkait dengan gempa, banjir, dan longsor. Risiko ini memerlukan tindakan mitigasi segera. Selain itu, risiko sedang masuk dalam kategori underservable yang memerlukan tindakan mitigasi tambahan untuk mengurangi dampak lebih lanjut. Kesimpulan yang terakhir terkait dengan rekomendasi, itu perlunya tindakan mitigasi mendesak untuk lokasi dengan risiko berat, termasuk perbaikan infrastruktur, penguatan sistem peringatan dini, penataan ulang kawasan berisiko tinggi. Untuk risiko sedang disarankan mitigasi tambahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemantauan risiko yang berkelanjutan. Saran pertama, peningkatan sistem peringatan dini. Yang kedua, penguatan infrastruktur relokasi. Yang ketiga, evaluasi risiko lingkungan secara berkala. Keempat, mitigasi risiko berbasis komunitas. Yang kelima, kajian risiko terintegrasi untuk kriteria rendah prioritas. Yang keenam, pengembangan model prediksi risiko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu tim penguji untuk mengajukan sanggahan, pertanyaan ataupun komentar. Kesempatan pertama saya persilakan kepada penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Dr. Engineer Insinyur Muhammad Isran Ramli ST, MT, IBM, AER. Silakan, Bro. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mengajukan 1-2 pertanyaan ataupun tanggapan balik, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat bahwa saudara Promopendus sudah sampai pada tahapan terakhir daripada penyelesaian studinya. Selamat juga tentunya kepada segenap sivitas Prodi S3 Teknik Sipil, kepada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Belako, dan tentunya kepada sang promotor Pak Rektor itu sendiri ya. Karena beliau yang punya grand strategi sehingga alhamdulillah pada hari ini Prodi S3 Teknik Sipil ini insya Allah sebentar lagi kita tidak boleh mendahului ini Pak Rektor pimpinan sidang, tapi insya Allah sebentar lagi katanya akan jadi alumni pertama ya. Amin. Baik, kita masuk ke esensi karena kami diundang sebagai penguji eksternal. Yang pertama adalah bahwa disertasi daripada saudara Promopendus itu adalah berbicara terkait dengan kajian aspek teknis. Nah, bolehkah saudara Promopendus menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa berdasarkan hasil-hasil kajian dan analisis mendalam dan evaluasi dari Promopendus, faktor-faktor teknis apa saja sesungguhnya yang menjadi pertimbangan utama di dalam melakukan relokasi hunian tetap ya. Tentunya kalau itu kemudian dikaitkan dengan kondisi real kita di lokasi penelitian saat ini ya, apakah hasil kajian saudara Promopendus melalui riset disertasi ini bisa di-up-to-date-kan dalam pengertian kemarin saya diantar berkeliling melihat beberapa spot daripada lokasi ini, dan kelihatannya masyarakat masih ada juga yang tetap bertahan di posisi-posisi sebelumnya gitu. Nah, terkait dengan itu bagaimana dengan hasil kajian disertasi Promopendus ini? Yang kedua adalah memang yang sering menjadi pertanyaan mendasar dan suatu hasil riset kita. Jadi ini bukan hanya kita di sini, tetapi di seluruh Indonesia, bahwa kita sudah mempublikasi tinggi-tinggi hasil riset kita, tetapi kira-kira pemanfaatan hasil riset kita ini untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara itu seperti apa? Mohon Promopendus bisa memberikan pandangannya, apakah ini bisa diusulkan menjadi suatu kriteria teknis masuk di SNI misalnya seperti itu. Saya kira itu Promopendus bisa lebih mengeksplor hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dan ini juga menjadi trademark kita, bahwa meriset itu tidak pernah berhenti ketika kita sudah menjadi doktor. Nah, dalam bayangan saya, seyogyanya saudara Promopendus sudah mempunyai ancang-ancang apalagi step berikutnya yang kira-kira Promopendus dapat melakukan riset lanjutan terkait dengan topik yang saudara Promopendus angkat pada disertasi ini. Saya kira itu 3 poin dari kami kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, permisi saya jawab, Prof. Isran. Jadi bagaimana tanggapan terhadap penggunaan lahan yang masih relokasi
rawan bencana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa titik-titik relokasi atau yang digunakan sebagai lokasi hunian tetap itu masuk kategori merah, tetapi masih dimanfaatkan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, Prof, di penulisan saya, ada rekomendasi bagaimana meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan potensi risiko bila dia membuat suatu hunian di lokasi masuk zona rawan bencana. Ada beberapa kriteria relokasi yang dapat dimanfaatkan, misalnya masuk di zona rawan bencana 1, zona rawan bersyarat, itu tetap bisa digunakan, tetapi ada syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan. Seperti kita membuat suatu pemukiman yang mengurangi potensi terjadinya risiko terhadap penghuni maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi hunian. Terus kriteria-kriteria yang digunakan, jadi ada dua pendekatan yang saya gunakan, Prof. Isran. Pertama, metode AHP. Itu AHP digunakan umumnya oleh peneliti bila penelitian mereka mencakup multi kriteria. Cuma ada kelemahan dari metode AHP ini, karena dia lebih menekankan terkait dengan persepsi ahli. Jadi ahli ini yang membuat prioritas menurut persepsi dia. Makanya saya menggunakan metode yang kedua, yaitu yang dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang penggunaan matriks. Itu lebih memudahkan menunjukkan dampak dan tingkat resiko di setiap kriteria-kriteria yang kita jadikan sebagai kajian dalam penelitian. Untuk kriteria itu ada 7 kriteria. Pertama terkait dengan bencana, longsor, kemudian ada tsunami, ada gempa, ada kawasan keamanan operasional penerbangan, kemudian ada arus tegangan tinggi. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian ini terhadap kriteria-kriteria yang dihasilkan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan? Pertama-tama, dari pengembangan kriteria ini kita bisa melihat di setiap relokasi potensi risiko bencananya apa saja, sehingga bisa dibuat suatu rekomendasi mitigasi. Contohnya di belakang kampus kita itu, Pak, ada satu titik relokasi Tuntap Tondo. Beberapa waktu yang lalu itu terjadi banjir. Padahal relokasi hunian ini telah dibuat sistem drainase yang baik. Cuma mereka lupa faktor alam sekitarnya, terkait dengan topografi, terkait dengan alur alam, sehingga dimensi-dimensi saluran ini yang didesain itu tidak bisa menampung jumlah debit air akibat dari curah hujan tinggi dan banjir kiriman dari lokasi sekitarnya. Sehingga ada rekomendasi yang bisa diberikan kepada pihak terkait, yaitu pertama, bagaimana memikirkan kembali sistem drainase yang ada terkait dengan dimensi, kemudian arah pengalirannya. Ini juga sering tidak diperhatikan. Air ini hilirnya di mana? Kadang orang cuma membuat
Tadulako Pak, itu pagar sisi selatan itu sempat tergerus karena tidak diperhatikan lingkungan sekitarnya. Terkait dengan pertanyaan yang terakhir, rencana penelitian selanjutnya ada banyak Pak yang sudah muncul. Pertama, bagaimana sistem mitigasi ini dibuat berbasis komunitas dan metodenya seperti apa, itu yang mesti kita kaji. Kemudian bagaimana dengan tingkat partisipasi warga penyintas, bagaimana perhatian dari instansi terkait. Jadi banyak kajian-kajian yang bisa dilakukan setelah penelitian ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Israel. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Insinyur Kartika Adam ST, MSc Engineer PhD. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Romo Pendus, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas majunya Romo Pendus ke seminar ujian terbuka promosi. Insya Allah setelah selesai ini bisa menjadi alumni pertama program studi S3 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Pertanyaan saya ada dua saja yang saya tanyakan. Yang pertama, di dalam beberapa kesimpulan dan pembahasan tadi dan beberapa kali sempat diulang juga, ternyata bahwa Puntang Tondo Tetanise itu masuk kategori rawan bencana banjir. Nah, pertama yang saya tanyakan, apa yang menjadi alasan Prof. Pendus sampai kepada kesimpulan tentang hal tersebut? Yang kedua, Puntang Tondo itu kan seharusnya menjadi tempat yang aman. Setelah kemarin yang penyintas itu menderita akibat bencana gempa bumi maupun likuifaksi. Nah, bukankah seharusnya merelokasi mereka ke daerah yang aman dari likuifaksi ataupun karena struktur tanah yang muka air tanah yang sudah tidak memungkinkan untuk terjadi likuifaksi dan juga tidak mungkin terjadinya tsunami karena di bukit, tapi tadi disampaikan bahwa rawan banjir. Nah, bukankah itu berarti memindahkan penyintas itu dari bencana yang satu ke bencana yang lainnya, gitu kan? Nah, itu kan sudah sudah tidak sesuai dengan konsep dari hunian tetap, harusnya tidak dipindahkan. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, yang kedua tadi, yang kira-kira yang resiko, ya kalau di analisis resiko, yang mana resikonya lebih tinggi? Apakah resiko yang pertama dengan sekarang resiko banjir? Karena kalau kita lihat frekuensi terjadinya banjir itu mungkin resikonya tidak sebesar likuifaksi tadi. Frekuensi terjadinya resiko lebih sering ketimbang mungkin bencana likuifaksi yang mungkin jarang akan terjadi. Nah, itu yang kedua. Jadi dari aspek risiko, mana yang lebih rentan sebenarnya? Mana lebih tinggi risikonya? Apakah pada saat bencana yang mereka alami dan setelah nanti mereka direlokasi di hutan? Itu dua pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga bisa dijawab dengan baik. Terima kasih. Jadi terkait
jaringan Tondo, saya simpulkan bahwa dia masuk kategori rawan banjir. Itu berdasarkan investigasi di lapangan dan data-data yang sempat kami kumpulkan, dan Bapak masih mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu Untap Tondo itu mengalami banjir. Mungkin kalau saya keliru bisa disanggah oleh amat terpelajar Prof. Dari. Dan kita tahu Pak, di daerah Tondo itu ada beberapa alur alam Pak. Dan ini yang tidak dipikirkan, kapasitas air yang mengalir di alur alam itu dia tidak pernah dipikirkan dialirkan kemana sebelum masuk ke wilayah relokasi, sehingga berdampak kepada pemukiman pada saat itu. Dan 2 bulan yang lalu Untap Tondo 2 dan Talise itu Tondo dibelah oleh alur alam Pak. Jadi ada alur alam, kalau dikatakan tadi kenapa relokasi itu masyarakat diarahkan ke relokasi yang tidak aman. Ini terkait dengan kebijakan anggaran Pak Andi. Seperti kita tahu bahwa banyak kita lihat proyek-proyek relokasi, kalau saya tampilkan tadi itu cuma satu yang hijau. Semua warna kuning ada daerah yang bersyarat. Artinya daerah yang bersyarat itu ada langkah-langkah mitigasi yang harus diperhatikan. Seperti harus kita buatkan sistem drainase yang bisa menampung kapasitas banjir atau curah hujan yang tinggi. Kemudian ada titik-titik rawan longsor yang ada di Talise, juga itu harus dilakukan perkuatan dinding-dinding penahan atau dibuat dengan bagaimana membuat vegetasi sehingga resiko erosi dan banjir ini bisa dihindari. Terkait dengan likuifaksi, wilayah Tondo itu Pak, itu punya potensi terjadi likuifaksi. Cuma dia jadi nol karena muka air kita tidak dangkal Pak. Jadi bisa terjadi likuifaksi itu kalau pemicunya adalah muka air dangkal dan tanah berpasir. Kalau di Tondo ini kita tanah berpasir, cuma muka air tanah kita dalam, jadi sehingga kejadian likuifaksi itu mungkin bisa dihindari. Jadi yang rawan itu adalah banjir dan daerah longsor. Kalau sempat ada yang bertanya juga Pak, bahwa kenapa ada daerah-daerah yang dulunya tidak rawan banjir atau longsor, setelah dibuat relokasi jadi rawan longsor atau banjir? Karena terjadi pematangan lahan di situ Pak. Ada alur-alur alam yang ditutup, terus mungkin sistem pematangan lahannya, urugan tanahnya tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis, layer per layer. Namanya kontraktor kadang harusnya kan biasa kalau kita orang sipil biasanya 15 cm dipadatkan lagi, kemudian layer berikutnya 15 cm. Tapi banyak kejadian di lapangan itu kadang 3 meter baru dipadatkan, jadi tanah di bawah tidak mengalami pemadatan yang baik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Engineer Rifai ST MSc MSc. Silakan Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat Promovendus kita itu sudah sampai di ujung. Saya mengapresiasi bukan hanya proses tapi hasil sebenarnya. Secara pribadi saya orang perencana wilayah, arsitektur juga.
kadang agak sulit memang berkomunikasi dengan ilmu sipil secara umum. Alhamdulillah ini sebenarnya menjawab, ini adalah jembatan. Kalau penelitian ini saya anggap jembatan breakthrough-nya kami untuk berkomunikasi dengan disiplin ilmu sipil untuk wilayah. Jadi apresiasi luar biasa. Namun di proses ujian saya coba bertanya, kalau dari poin-poin saran yang ada di atas itu saya di 5 dan 6-nya, lebih ke sainsnya. Karena itu tadi, itu adalah jembatan kita yang akan kita bangun untuk berkomunikasi. Simple saja, tadi sudah dijelaskan terkait kenapa metode ini digunakan. Yang pertama, kenapa metode matriks itu dipergunakan. Di kami, perencanaan wilayah kota dan arsitektur itu larinya memang selama ini kalau berbicara wilayah adalah rumus yang umum yang kita gunakan standar. Tapi dimasukkan metode ini ke penelitian ini menurut saya pribadi adalah itu tadi salah satu nilai poin tambah. Yang pertama saya ingin tanyakan apa kelebihannya dan apa kekurangannya ketika metode ini dipergunakan. Dan yang kedua itu terkait matriks dan AHP. Tadi sudah disinggung juga bahwa AHP itu sebenarnya lebih agak subjektif. Tapi itu memang umum dipakai selama sumber yang digunakan adalah ahli yang terpercaya, tentu hasilnya juga akan rigid. Tadi sudah disinggung sedikit, bisa diulang lebih detail terkait kelebihan dan kekurangannya, hingga kita bisa berhati-hati ketika memainkan AHP ini, apa yang harus kita batasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifai. Jadi AHP itu seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa AHP itu memudahkan peneliti bila penelitian itu terdiri multi kriteria. Jadi ada kriteria, biasa dipecah lagi menjadi subkriteria. Dari subkriteria ini bisa lagi dipecah menjadi indikator. Untuk memudahkan itu digunakan AHP dengan menggunakan ada untuk software, bisa juga menggunakan Excel program. Cuma itu tadi, AHP itu kecenderungannya subjektif karena lebih ke masalah persepsi. Jadi setiap orang bisa berargumentasi yang berbeda terhadap kasus yang sama. Kemudian untuk menjawab itu, makanya kami menggunakan metode matriks. Cuma ada kekurangan dari matriks ini juga. Pertama, kurang presisi, tidak dapat memberikan analisa detail terkait dengan nilai-nilai numerik. Jadi kalau mau sebenarnya bagaimana penelitian itu lebih baik, itu mungkin dibuat dalam suatu permodelan atau simulasi. Ini mungkin menjadi penelitian berikutnya yang bisa dilakukan. Bagaimana membuat penelitian dalam bentuk model atau simulasi di setiap titik-titik relokasi yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Kemudian ada persamaan yang umum juga yang sering digunakan, yang kalau Pak Rifai mungkin bisa melihat bagaimana mengukur kapasitas akibat daripada tingkat resiko, terus bagaimana dengan kerentanannya. Cuma masalahnya di situ Pak, kalau kita gunakan persamaan itu, kita akan mengalami kesulitan mengkonversi angka-angka ini menjadi kriteria resiko-resiko.
dibanding dengan maktris. Kalau maktris sudah kelihatan kalau dia angkanya sekian, risikonya masuk kategori ini. Tetapi dari awal harus kita tegas bagaimana data-data yang kita kumpulkan itu mencukupi untuk dianalisis. Kalau tidak, dia menjadi bias. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan Pak Ribai. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Emigalis Islam MS. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Promovedus yang saya hormati, yang saya banggakan. Hadirin, kemudian pertanyaan saya, jadi melihat daripada setiap lokasi itu yang akan ditempati sebagai relokasi, kelihatannya semua mempunyai risiko yang sangat membahayakan kepada penghuni yang akan datang. Jadi saya coba bertanya, seandainya Provinus sebelum ada relokasi diminta untuk mencari lokasi yang paling kecil risikonya, kira-kira mau mulai dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama bila ingin mendapatkan titik lokasi relokasi yang aman, tentu kita butuh data-data atau kejadian historis di masa yang lalu. Sama halnya kalau Prof. Gali, Prof, mendesain jembatan, mesti kita tahu kapan terjadi banjir besar, sehingga tinggi jembatan ini kita bisa aman dari ada jarak aman dari tinggi jagaan kalau di sipil. Jadi tentunya kita perlu banyak data-data, informasi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi, wilayah relokasi. Kemudian kita lihat juga titik-titik terkait seperti alur-alur alam, seperti apa jaraknya dari wilayah relokasi. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, kita lihat bagaimana kondisi struktur tanahnya, seperti kepadatannya, kedalaman muka airnya, terus jenis tanahnya. Kemudian bisa juga kita melihat mungkin ada kajian-kajian sebelumnya terkait di titik itu yang bisa menjadi rekomendasi, dan melibatkan semua pihak. Nah, ini yang sering terjadi di negara kita, Pak. Itu sepertinya yang selama ini antar instansi terkait itu kadang kurang koordinasi. Ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian memilih suatu lokasi bukan hanya kita lihat dari apakah tanah ini adalah tanah negara atau tanah masyarakat, tetapi lebih dilihat dari faktor amannya. Yang terjadi saat ini, wilayah relokasi umumnya berada di zona bersyarat karena itu adalah tanah-tanah pemerintah, Pak. Seperti kita tahu bahwa banyak lembaga donor itu mempersyaratkan bahwa dia cuma fokus ke konstruksinya, tetapi untuk lahannya itu dibebankan ke pemerintah setempat. Ini yang menjadi persoalan. Sementara pemerintah setempat ini bisa saja tidak punya anggaran karena akibat dari kejadian gempa saat itu, sehingga dia mungkin butuh
skala prioritas yang mana yang mesti dilakukan. Untuk wilayah rawan bencana seperti tadi Prof, ada langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan. Seperti bagaimana konsep desain, kalau Pak Rifai lebih paham bagaimana mendesain suatu hunian yang aman. Yang sering terjadi Prof, kita lihat di Sulawesi Tengah, kalau rumah-rumah umumnya kuda-kuda batu. Kemudian pintunya dibuat di bawah kuda-kuda itu. Seharusnya kalau menurut arsitektur yang pernah saya baca, kita hindari pintu bukaan itu di bawah kuda-kuda. Nah, ini yang sering kita lihat, bagaimana kita membuat satu konsep desain yang aman terhadap penghuni. Kemudian memilih jenis yang lebih ringan. Terus memanfaatkan teknologi yang telah dilakukan beberapa kajian-kajian. Seperti relokasi ini banyak menggunakan konsep desain menggunakan RISA. Cuma ini perlu juga pengawasan di lapangan. Karena join panel ini RISA tersusun dengan panel-panel dihubungkan oleh baut. Ini kadang ada penyedia jasa yang nakal Prof, harusnya pasang 2 bautnya, dia cuma pasang 1. Atau bautnya harus yang galvanis, dia pakai baut yang biasa yang mudah berkarat. Jadi banyak aspek yang mesti diperhatikan Prof. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Fadira Bahrudin, SDMD, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Prof. Indus Andi Asmuddin atas pencapaiannya, dan ini mungkin terakhir untuk proses jadi dokter. Saya singkat saja terkait dengan tujuan penelitian Bapak, yaitu mengevaluasi aspek teknis dari relokasi hunian tetap. Kemudian hasil yang diperoleh itu ada beberapa aspek teknik yang tidak sesuai peraturan. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira aspek teknis apa yang tidak sesuai dengan peraturan, dan kira-kira bagaimana penanganannya supaya mungkin masyarakat yang sementara menghuni hunian tetap ini bisa diminimalisir dampaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait dengan resiko, penilaian resiko. Dalam hal menilai resiko bencana itu kan salah satunya menggunakan matriks resiko. Pertanyaan saya, matriks resiko itu kan merupakan hasil perkalian ya, probabilitas atau frekuensi dikali dampak. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Bapak menentukan frekuensi atau probabilitas ini, dan bagaimana juga cara menentukan dampak sehingga muncul nanti plot-plotnya di matriks resiko, bahwa resiko ini adalah kategori sedang, tinggi, dan seterusnya. Saya kira itu cukup, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana wilayah relokasi yang tidak sesuai dengan kriteria aspek teknis. Jadi karena bangunan ini sudah dibuat, jadi yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah mitigasi sehingga dampaknya bisa direduksi atau bisa dihilangkan terhadap warga penyintas.
Jadi pertama, seperti terkait dengan struktur. Kalau dari aspek strukturnya tidak terpenuhi, berarti mesti kita lakukan apakah dilakukan tindakan-tindakan perkuatan. Terus kalau terkait dengan kriteria seperti banjir, mungkin kita perlu pikirkan bagaimana membuat aliran air ini sehingga tidak terjadi genangan. Jadi sistem drainase yang mesti kita pikirkan, bagaimana sistem drainasenya, bagaimana sistem pemeliharaannya, bagaimana dengan konsep desain dari infrastruktur itu. Terkait dengan risiko longsor, ada beberapa titik yang tidak memenuhi kriteria, bisa kita lakukan tindakan-tindakan mitigasi. Misalnya melakukan membuat dinding-dinding penahan atau memelihara mitigasi, membuat menjaga vegetasi di lokasi hunian. Terus untuk wilayah arus tegangan tinggi itu terjadi di beberapa titik, contohnya di Talise itu ada arus tegangan yang melintas di tengah relokasi. Karena ini sudah terjadi, ya mungkin kita buatkan pagar-pagar membatasi ruang-ruang orang beraktivitas di situ. Itu yang bisa dilakukan, Bu. Terus pertanyaannya terkait dengan bagaimana menilai suatu kejadian sehingga bisa diukur potensi risiko dari kriteria itu. Jadi kalau frekuensinya itu misalnya banjir, Bu, frekuensinya kita bisa lihat. Pertama, kita lihat ada peta yang dibagi, ada wilayah masuk zona merah, zona hijau, itu berdasarkan rawan banjir. Apakah dia masuk di kategori itu? Itu salah satu kriteria yang digunakan. Kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana dengan tingkat curah hujan di wilayah lokasi itu. Bagaimana frekuensinya curah hujannya. Kita bisa dapat data-data curah hujan di titik-titik itu. Atau data curah hujan di stasiun-stasiun terdekat dari wilayah relokasi itu. Terus terkait dengan dampaknya, dari situ kita bisa mengukur kalau dia banjir, kita buatkan skala. Kalau misalnya arusnya dengan kecepatan arus dan ketinggiannya sekian, berarti dia masuk ke kategori, misalnya kategori merah, ya, atau dia masuk kategori warna kuning. Itu pun juga selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya persilakan mulai dari kopromotor Bapak Dr. Insinyur Duta Mukhtar MSI IPM. Silakan Pak Duta. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, Pak Rektor. Selamat Pak Andi atas pencapaiannya sampai hari ini. Sebenarnya kami sebagai kopromotor sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Momen ini adalah momen untuk menguji seperti itu. Saya Pak Ketua dengan Pak Andi ini secara kekeluargaan masih sepupu dengan istri saya seperti itu. Yang kedua, kita masih kolega di KDK. Dan yang ketiga adalah kopromotor. Tapi karena kewajiban sebagai penguji, maka satu pertanyaan saja.
Kalau kita baca bahkan segitiga Johann Galtung itu antara relasi antara data, teori dan nilai-nilai, saya kira seperti itu. Di dalam pengembangan model prediksi resiko yang Pak Andi lihat, apa perbedaan yang cukup signifikan antara objek penelitian antara huntap yang berada di Sigi, Donggala dengan Palu. Saya kira cukup, Pak Ketua. Ini silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang, sekretaris sidang, kami hormati para pemuji, pertama dengan eksternal kita, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Islam Hamdi. Terima kasih Pak, dan seluruh pemuji yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Promovendus yang sudah sampai pada jenjang terakhir dan insya Allah akan menjadi alumni S3 pertama untuk program S3 doktoral teknik sipil Universitas Tadulako. Ini luar biasa jalan yang dilalui, hampir kurang lebih 3 tahun menggeluti hal yang ada ini. Saya kira sebagaimana yang dikemukakan bahwa dalam sebuah penelitian memang tidak ada sebuah kesempurnaan, tetapi kegiatan penelitian itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang tidak dilakukan dan itu sudah diikuti secara runtut, bahkan sudah bisa menampilkan tulisan sampai pada tingkat internasional atau tulisan-tulisan yang lahir di jurnal-jurnal ilmiah yang ada tersebut. Namun mungkin satu catatan yang paling penting mungkin harus diketahui oleh Promovendus ya, dan juga menjadi catatan utama bagi khususnya bagi pimpinan, bahwa dalam pelaksanaan kajian ini mungkin bisa sedikit digambarkan saja kepada kami ya, karena di sini ada kalimat tentang alur patahan Palu Koro. Nah, ini penting menjadi ada satu klausal barangkali yang perlu penjelasan khusus. Sekalipun di bagian awal itu saya lihat sudah disebutkan bahwa istilah patahan-patahan disebutkan ini. Namun nantinya apakah pernah ada penyebutan koordinat khusus tentang patahan Palu Koro itu ada di mana sebenarnya posisinya? Nanti jangan kita cuma ada di imajinasi kita bahwa Palu Koro memang kalau kita lihat di peta sebagian ada di sini. Ini kan saya tidak tahu nanti orang ahli geografi juga ini seperti Dinda sampai ini Rifai ya. Karena saya pernah menyampaikan di beberapa orang waktu pembahasan, kebetulan saya ingat disertasi S3 saya juga tentang kota Palu. Salah satunya itu saya bahas tentang patahan Palu Koro dan saya coba mencari sebenarnya titik koordinatnya Palu Koro itu sepanjang dari mana itu ya, dari mana sampai ke mana supaya kita dapat gambaran jelas. Memang di beberapa peta-peta tata ruang hanya menyebutkan garis Palu Koro sepanjang ini imajiner, tetapi tidak pernah menyebutkan kira-kira ujungnya dari mana sampai batas kemana, titik-titik koordinat. Seharusnya kalau ada itu kan bisa lebih, artinya ini sebagai bentuk penegasan bahwa jangan nanti begitu ditanya alur patahan Palu Koro ini kita tidak bisa memberikan secara lebih detail. Siapa tahu mungkin ada gambaran yang bisa disampaikan oleh Promovendus terhadap ini, dan ini menjadi sebuah masukan untuk mempertegas bahwa tulisan ini memang menjadi paripurna saat bisa dijelaskan dengan orang. Saya mungkin sedikit penjelasan dari Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa referensi yang saya buka Prof, dan beberapa rekan-rekan yang ahli terkait dengan penelitian masalah gempa yang ada di Kota Palu itu belum bisa memberikan gambaran yang seperti Prof sampaikan, karena lebih dia menjelaskan bahwa alur patahan Palu Koro ini modelnya sama dengan catchment area sungai, jadi dia punya akar-akar Prof. Jadi dia ada alur utama. Kalau saat ini banyak beredar di beberapa tulisan atau di media bahwa alur patahan utama itu melintas di daerah Teluk Palu memotong arah ke
jalan dekat Grand Mall, melintas sampai dengan daerah Ulawi. Tapi titik-titiknya itu belum jelas karena ada beberapa ahli menyatakan bahwa patahan-patahan ini, alur patahan ini modelnya kayak akar roh. Jadi dia ada cabang-cabangnya. Dan ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa ada satu alur patahan itu melintas di kampus kita, Prof. Dan cuma kita belum bisa buktikan mana hasil penelitiannya. Itu yang menjadi permasalahan, karena mungkin butuh waktu dan butuh teknologi untuk melihat gimana sebenarnya titik-titik patahan ini. Yang lebih orang menetapkan patahan itu lebih karena dampak dari infrastruktur yang mengalami kerusakan. Orang, oh di sini patahannya karena terjadi likuifaksi, terjadi keruntuhan. Di titik lain rumah sangat sederhana tapi tidak berdampak, berarti dia aman di sini. Padahal bisa saja di situ juga ada alur patahan. Saya kira itu yang bisa disampaikan, Prof. Baik, terima kasih. Ini ingat waktu pembahasan tata ruang dengan kota, kita ada ide pada waktu itu. Bagaimana kalau kita tahu garis primer utama patahan Paru-Koro ini, kita mau tanamkan supaya ada garis air mancur. Jadi sepanjang itu nanti orang wah ini nih, patahan Paru-Koro itu adanya di sini. Ya, memang ada patahan primer, ada sekunder, ada tersier yang waktu terakhir dimunculkan. Artinya paling tidak ini sebagai pengetahuan awal atau bagi Promovendus, karena kalau untuk menjelaskan ini kita butuh referensi yang cukup untuk menentukan kira-kira di mana, dan ini bisa juga menjadi salah satu tadi saran para penelitian atau keterbatasan penelitian untuk menentukan sebenarnya bagi teman-teman geografi atau teman-teman yang terkait di bidang kebumian, ini bisa menjadi sebuah arahan yang bagus untuk menentukan sebenarnya di mana persisnya patahan-patahan itu yang ada, sehingga apa yang menjadi kajian teknis ini akan menjadi sangat penting juga untuk dilakukan. Saya pikir itu saja, so far so good untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya anggap terima kasih atas kegiatan sampai selama ini. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan untuk mengantar Anda menjadi dokter pertama teknik sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, untuk promotor komentarnya begini. Ya, saya kira itu juga, saya juga melihat tadi bahwa dalam pembahasan, apakah misalnya mungkin dari sekian hunian, berapa kira-kira yang di sekitar, atau ada misalnya yang tidak terpengaruh dengan patahan di sekitar alur patahan Paru-Koro. Jadi mungkin kalau tidak dari depan, apa itu yang kita maksud di sekitar alur patahan Paru-Koro, ya, untuk penekanan saja maksudnya, sehingga orang ini. Kemudian tadi ada rekomendasi ya bagaimana mitigasi. Kalau saya melihat ini bukan kepada pemerintah daerah atau siapa yang berwenang yang paling penting. Ini yang paling penting kepada para penghuni di rumah relokasi itu, Pak. Sehingga kita bisa tentukan kesadaran masyarakat in case of ada terjadi ini begini kira-kira mitigasinya. Jadi saya kira itulah ya aksiologi dari penelitian kita ini. Saya kira tadi dari ontologi kita sudah jelas dan terang-terang ya. Mungkin lagi dipertajam. Saya kira demikian, nggak perlu dijawab juga ini Pak Andi, karena nilainya juga saya sudah masukkan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu tim penguji. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Biasanya setelah kita memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penguji, sidang ini akan kita skorsing, tapi saya melihat bahwa nilai dari masing-masing anggota tim penguji ini sudah masuk, jadi kita tidak akan melakukan skorsing sidang ini.
Tapi segera saya akan membacakan hasil yang telah dicapai oleh Promobendus. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan bacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,97. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan redenasi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai doktor. Andi Asnudin dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang saudara, apakah saudara setuju dengan apa yang saya bacakan? Setuju? Oh, silakan tanda tangan berbicara. Ya, Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara Andi Asnudin menjadi doktor pertama dalam bidang teknik sipil. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ya baiklah, silakan kembali ke tempat dan Bapak hadirin sekalian. Mulai hari ini kita sudah bisa memanggil Bapak Dr. Andi Asnudin. Telah dilantik dan beliau juga sudah bisa menuliskan di namanya kalau mau bikin kartu nama pakai dokter atau undangan ya. Jadi kalau ada nanti yang mengundang Pak Andi Asnudin, jangan lupa tulis doktornya sekarang. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita hari, kalau mau diulang lagi sekali ucapan terima kasih, saya persilakan Pak Dokter. Saya kembali mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan kepada amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Damal MSc ASN Engineer, amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur M. Galib Ishak MS, yang terpelajar Insinyur Andi Aham Adam ST MSc PhD, yang terpelajar Dr. M. Rifai Marni ST MSc MSc, yang terpelajar Dr. Insinyur Fahira H ST MT, yang amat terpelajar Profesor Dr. N. Insinyur Muhammad Isran ST MT IPM AR, dan saya ada cerita sebenarnya dengan Prof. Isran ini, Prof. Jadi awal saya mau kuliah di ITB, saya dijemput sama beliau beserta ibu. Jadi saya nginap di rumahnya Ibu Lia. Beliau belum suami istri, Prof. Jadi saya masih bisa nginap di dan berkat upaya Prof. Isran, karena pada saat itu adalah masa krisis, orang mau kuliah itu kurang lebih 150 orang untuk ambil MRK. Dan saya juga ada saingan dari Sulawesi 1 orang. Dan berkat bantuan Prof. Isran ini dicarikan saya orang ahli matematika, Prof. Selama seminggu saya diajar bahas soal-soal itu.
Akhirnya saya masuk 3 besar dari 13 orang. Dan di akhir studi ini rupanya masih berhubungan juga dengan prokes dan dengan Ibu Lia. Jadi luar biasa saya mengucapkan bantuan yang diberikan. Dan ucapan terima kasih yang sama haturkan kepada promotor saya yang amat terpelajar, Profesor Dr. Ahmad ST.MT FU. Mohon dimaafkan bila dalam proses bimbingan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan ini juga menjadi catatan Prof buat saya. Rupanya saya juga sering begitu dengan mahasiswa. Oh inilah karmanya, rupanya ada yang dibayar COD, ada yang secara tunai, ada yang secara diansur. Ya, jadi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang tidak hentinya sepanjang penelitian ini. Karena kita lihat bagaimana kesibukan beliau bisa dia mengatur waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Kemudian kopromotor yang terpelajar, Dr. Insinyur Tuta Mukhtar Kamaludin atas bimbingan, motivasi dan arahan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Dan ucapan terima kasih kepada almarhum ayahanda saya yang selalu menjadi inspirasi hidup penulis meskipun beliau telah tiada. Dan ibu saya sebenarnya rencananya hadir kok, cuma dia kurang sehat, dia berada di Bogor. Jadi saya ini bukan keluarga besar tapi keluarga banyak. Jadi saudara-saudara saya ada di Bogor 2 orang Bro. Jadi saya rinci namanya Andi Indah Patinawada, Andi Aseni, Andi Ardiansa, Andi Akbar Setiawan, Andi Tedilele, Andi Nurwansa. Kemudian 2 putra putri bungsu saya itu sedang studi teknik sipil di jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Dolarko. Atas nama Andi oleh Bakari Jastika. Kemudian yang kedua adalah Andi Batara Raja Jaya Langkara. Yang ketiga Andi Pandrita Warani. Serta hadirin yang saya hormati, terima kasih telah bersedia hadir dan teristimewa teman-teman yang membuat grup koi-koi yang dipimpin Ibu Dati. Terima kasih ketua jurusan beserta teman-teman yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu ucapannya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan Bapak-Bapak tim uji dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.